Ibu Maria Supini dan Ibu Khadijah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri, menyongsong kedatangan Putramu itu, sehingga kami pantas mengalami karya keselamatan-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, sore hari ini kami juga berdoa untuk Romo Ponticelli, Bapak Leo Kardiman, Ibu Angela Rubini, Bapak Rohman, Ibu Maria Supini, dan Ibu Khadijah yang sudah Kau panggil. Berkenanlah Engkau menerima mereka dalam keabadian, seperti yang diperjuangkan mereka seumur hidup. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah aku katakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Engkaulah penyelamatku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja.
kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang bertakwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang. Seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengarkan dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gerola laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu,
Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam hidup kita sehari-hari, kita mengenal beberapa bentuk dalam budaya tentang tahun baru. Dalam tahun baru Cina, Imlek, mengungkapkan pembukaan tahun baru dengan warna merah yang dominan. Merah bagi budaya Cina adalah kekuatan, kesejahteraan, dan hoki. Ada bagi angpau, bagi rezeki, ada barongsai dan leong, ungkapan kesenangan dan kebahagiaan. Dalam budaya Jawa ada tahun baru Satu Suro. Orang Jawa di malam Satu Suro menyucikan diri dengan mandi di tengah malam dan memandikan semua pusaka warisan yang ada dalam keluarga itu. Dalam budaya Islam ada tahun baru Islam, tanda bangkitnya umat Islam sebagai agama yang berjaya, ditandai dengan perjuangan terus-menerus tanpa putus asa, hijrah dari hal-hal buruk ke hal-hal baik. Tahun baru Masehi 1 Januari setiap tahun melewati masa yang berlalu, suasananya meriah, senang, tanda optimis ke depan. Para saudara, dalam gereja Katolik, tahun baru ditandai dengan masa Advent sekarang ini. Advent artinya kedatangan. Maka saya dan para saudara, seluruh gereja diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan. Warnanya ungu, tobat. Bukan warna merah, bukan warna hitam, tapi ungu, warna tobat. Ditandai dengan lingkaran Advent yang selalu ada di masa Advent. Rangkaian dedaunan Corona Advent hijau, lambang ungkapan kehidupan. Dan lingkaran ini tanpa awal dan tanpa akhir. Kita tidak tahu kapan hidup itu mulai dan berakhir kapan di dunia ini. Tidak mengerti. Maka bentuknya lingkaran. Kehidupan yang tanpa awal dan tanpa akhir. Dan kita diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ada 4 lilin. 4 lilin ini mengungkapkan 4 minggu Advent. Maka para saudara, dalam tahun baru gereja, kita diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kapan kedatangan Tuhan? Secara sederhana dapat dijawab dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Benar. Namun setiap hari Tuhan Yesus juga datang mengunjungi saya dan para saudara melalui peristiwa hidup sehari-hari. Dalam sabdanya, melalui peristiwa atau melalui apapun. Apalagi setiap kali kita merayakan Ekaristi, Tuhan Yesus datang dan bersatu dengan saya dan para saudara. Ini benar sekali. Dan Tuhan Yesus sendiri juga menyatakan bahwa Dia akan datang lagi ke dunia dalam kemuliaan. Itu juga benar. Injil hari ini jelas mewartakan hal itu. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Apabila itu semua mulai terjadi,
Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu, pembebasanmu sudah dekat. Maka para saudara, sangat jelas, tahun baru kita menantikan kedatangan Tuhan memiliki 3 dimensi. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Disinilah para saudara, kita diajak untuk mempersiapkan, menantikan kedatangan Tuhan. Karena memiliki 3 dimensi dan hidup kita adalah 3 dimensi, masa lalu, sekarang, dan masa datang, maka seluruh hidup kita sebenarnya adalah Advent, menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan setiap kali saya dan para saudara, kapan saya menghadap Tuhan. Untuk itulah Tuhan Yesus memberikan nasihat. Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pura dan kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Para saudara, ada beberapa hal yang mendasar dari pernyataan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, nasihat itu disampaikan untuk pribadi saya, pribadi para saudara, diri kita masing-masing. Maka memakai kata ganti mu. Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu. Pakai kata ganti mu, bukan dengan kata ganti jamak. Misalnya murid-murid atau kita semua atau kalian semua, tidak. Tetapi untuk pribadi, kita masing-masing pribadi dan tanggung jawab pribadi. Yang kedua, saya dan para saudara sebagai pribadi dalam nasihat Tuhan Yesus tadi dibedakan dengan semua orang lain. Tuhan Yesus menyebutnya semua penduduk bumi ini. Jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada 2 bentuk nasihat. Yang pertama lebih bernada negatif. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Yang dituju Tuhan Yesus adalah hati, pusat hidup. Jangan sampai pusat hidupmu adalah pesta pora dan kemabukan dan kepentingan duniawi. Jangan sampai pusat hidupmu adalah mencari kesenangan, memenuhi kepentingan-kepentingan duniawi saja. Karena pusat perhatian adalah mencari kesenangan dan memenuhi kepentingan duniawi, jangan sampai hari kedatangan Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat, tidak siap dan tidak berkutik. Yang keempat, nasihat yang kedua berbentuk positif. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Para saudara, Tuhan Yesus menasihati saya dan para saudara agar berjaga, selalu waspada dengan tetap memusatkan hidup pada Tuhan sendiri. Dan itu dilakukan sambil berdoa. Pertanyaannya, bagaimana saya dan para saudara berjaga-jaga? Memusatkan hidup kepada Tuhan Yesus. Memusatkan hidup pada Tuhan Yesus itu artinya berjaga. Caranya, melakukan segala sesuatu dengan kesadaran penuh bahwa semua dilakukan, saya lakukan, para saudara lakukan, dan kita lakukan untuk Tuhan sendiri. Apapun yang dilakukan seorang ayah atau ibu atau orang tua, apapun, sekecil apapun, lakukanlah demi Tuhan sendiri. Demikian juga sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pengurus gereja, lakukan semuanya itu demi Tuhan. Bukan demi sukses, bukan demi harga diri, bukan demi pamer, bukan demi dilihat orang. Lakukan semua itu dengan tulus demi Tuhan.
Jika segala sesuatu disadari, dilakukan demi Tuhan sekecil apapun, maka tidak akan ada tempat melakukan yang negatif. Tidak mungkin orang mencuri, orang menyeleweng, istri, suami menyeleweng, korupsi, bohong, memberitakan berita buruk dilakukan demi Tuhan. Tidak mungkin. Maka para saudara, kita diajak oleh Tuhan Yesus mencuri, tidak mungkin dilakukan demi Tuhan Yesus. Maka kita diajak segala sesuatu disadari dan dilakukan demi Tuhan Yesus. Kita akan terhindar dari dosa dan selalu berbuat baik. Semuanya itu hendaknya disertai dengan doa. Maka mohon berkat Allah para saudara, kita memasuki masa Advent agar kita semakin hari semakin menyadari bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, jika tulus dilakukan demi Tuhan, sungguh akan merupakan bentuk berjaga-jaga. Semoga kita mendengarkan dan mencoba melakukan nasihat Tuhan Yesus sehingga kita tahan berdiri di hadapan anak manusia. Sehingga kita tahan berdiri di hadapan anak manusia. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar para saudara. Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana selama ini kita melakukan segala sesuatu dengan rutinitas hidup kita. Mungkin kita melakukannya otomatis dan rutin begitu saja tanpa motif. Di masa Advent ini kita diajak Tuhan Yesus untuk berjaga. Lakukanlah semuanya itu dengan motif yang tulus demi Tuhan sendiri. Mungkin karena timbunan banyak masalah, kita seringkali tidak menyadarinya. Bahkan kita terseret dengan mudah dalam dosa. Benarkah demikian? Saatnya kita menyadari tahun baru kita mempersiapkan kedatangan Tuhan